Dalam beberapa kesempatan, kini makin banyak orang-orang yang berpakaian dan berdandan ala tokoh-tokoh fiksi. Aktivitas seperti ini disebut costume play atau sering disingkat cosplay. Mungkin sebagian orang menilai bahwa cosplay dilakukan oleh para penggemar komik dan animasi Jepang. Namun cosplay sebenarnya berlaku untuk umum. Bisa saja berdandan ala tokoh komik atau animasi Amerika Serikat, film Hollywood, bahkan karakter video game. Eksebisi cosplay berawal di Amerika Serikat pada dekade 1960-an. Kala itu, para pencinta film fiksi ilmiah kerap kali mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, para cosplayer menggunakan kostum karakter di film-film fiksi ilmiah seperti Star Trek. Cosplay kemudian terus berkembang dan menjadi budaya pop yang dikenal luas pada era 1990-an. Bahkan, cosplay kerap kali menjadi ide busana terutama di daerah Harajuku dan Akihabara, Jepang. Biasanya para penggemar cosplay mejeng dalam sebuah acara khusus dan juga tentu para cosplayer mengikuti kompetisi yang diselenggarakan. Di luar negeri, para cosplayer biasanya menyerbu berbagai acara konvensi komik dan animasi. Contohnya Comic Cap di Jepang atau San Diego Comic Con dan New York Comic Con. Bahkan ada acara khusus kompetisi cosplay internasional yaitu World Cosplay Summit di Nagoya, Jepang yang diikuti para peserta dari puluhan negara. Di Indonesia, komunitas cosplay tersebar di berbagai kota. Tidak hanya Jakarta, tapi sampai ke Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan sebagainya. Komunitas-komunitas ini rajin berkumpul untuk sekedar berbagi pengalaman sampai pamer kostum terbaru. Maraknya aktivitas cosplay tentu menjadi sebuah peluang bisnis. Kini mulai banyak wirausahawan yang bergerak di bidang penyediaan kostum untuk cosplay. Kostum buatan mereka tidak kalah mentereng dibandingkan dengan yang terlihat di film, komik, ataupun game. Kostum untuk cosplay bisa sangat sederhana sampai sangat rumit. Untuk menjadi karakter Monkey D. Luffy One Piece misalnya, hanya butuh topi jerami, rompi tampangan, celana pendek, dan sandal. Namun lain halnya jika ingin meniru kostum Kamen Rider alias Satria Baja Hitam. Anda butuh cetakan khusus yang membungkus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemirsa, Anda masih bersama 60 menit inspiratif dan inovatif, masih bersama saya Vicky Manengke dan tamu saya di episode kali ini seputar hobi ya, seputar mainan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pertanda bagus ya buat anak-anak Indonesia di mana kita punya karakter sendiri. Kalau selama ini anak-anak Indonesia mau nonton film kartun, biasa kita look up sama sesuatu yang dari luar. Nah, tapi mungkin kita perlu ulik karena ternyata banyak toy designer Indonesia, orang-orang yang membuat sebuah karakter original, asli, anak bangsa yang buat. Nah, salah satunya sudah bersama saya, selain ada Mas Reza Suli, sekarang saya sudah bersama juga Mas Arno Fauzi. Halo. Dengan karakternya yang dibawa sekarang, Mas Arno-nya yang mana? Mas Arno tadi kesana. Mas Arno ini apa ini? Ini karakter yang saya bikin. Oke. Boleh dipegang? Boleh, Silakan. saya pegang Agak ya. berat karena bahannya kita masih pakai resin. Oke. Sebenarnya nama karakter ini awalnya tidak ada nama. Tidak ada nama? Tidak ada nama karena sampai pameran. Kayak film ya? Iya, biar membuat penonton curiga kan. Iya, betul. Sebenarnya nama karakternya adalah Ucu. Ucu? Ya, Ucu. Ucu ya. Karena saya dapat dari survei, jadi dari pameran ke pameran lainnya saya belum kasih nama. Sampai alhasil saya memang minta pendapat dari orang-orang, dari para pengunjung datang, lihatnya ada yang bilang Unyu, Ucu, Unyu. Yaudahlah Ucu aja deh. Ucu. Tapi Jadi, Ucu nggak punya mata nih ngomong-ngomong. dia polos. Dia polos. Dia Hatinya polos, masih bersih. dia tuh melihat dengan hati. Betul. Nah, itu dia. Si karakter Ucu ini awalnya gimana kebentuknya? Mas Karakter Arno? Ucu ini memang terinspirasi dari beberapa jenis toy design yang sudah sempat go internasional, ada dari Singapura. Bentuknya kan memang bulat-bulat, kotak-kotak, simple, pasrah kan, polos. Jadi alhasil saya pengen bikin sesuatu yang coba deh siapa tahu memang bisa. Dan juga memang passion saya dari kecil di mainan. Oke. Betul. Karena emang saya juga pernah, saya merasa pernah melihat yang serupa juga ya ada. di film dari film luar. Ada ya. Ada ya. Nah, tapi kalau ini masih bentuk figur gini ya, belum karakter. Maksudnya dia punya sifat apa gitu? Ya, jadi karena sifatnya dia itu adalah polos. Oh, dia polos. Mudah dinavigasikan kemana-mana dan alhasil dia mencari jati diri tapi kemana-mana bisa. Jadi polos tapi bisa kita custom jadi karakter apa aja.
Intinya seperti itu. Artinya kalau kita punya Ucu ini terserah kita, mulutnya mau gimana, Betul. matanya gimana. Betul. Salah satu contohnya. Ntar beda-beda dong Ucunya. Beda. Karena memang itu spesialnya dia, tidak ada yang sama. Gak. Ya, Jadi kalau misalnya saya yang buat bisa, berarti saya bisa kasih nama dong. Misalnya saya buat sendiri matanya sesuai dengan apa yang saya pengen. Terus saya kasih nama karakternya Ucu Anet. Oh bisa Ucu Anet, lucu banget. Ucu inget. Lucu inget. Jadi tapi ini satu hal yang bagus. Jadi artinya anak-anak bisa berkreasi dong. Betul. Nggak melulu dikasih apa yang udah ada. Yes. Jadi ini kalau bahasa komersilnya adalah media baru dalam menggambar. Ya, jadi kan biasa kita gambar di kertas atau di media datar. Sekarang kita menggambar di bentuk 3-dimensional seperti itu. Oke. Nah itu Ucu yang udah jadi apa di situ? Ini salah satu Ucu yang udah jadi salah satu musuh utama dari Spider-Man. Namanya Carnage. Ya, ini saya yang bikin juga, saya ngecat juga. Basically Ucu tidak hanya sekedar dicat seperti ini, tapi dia juga bisa ditambahkan elemen-elemen, resculpt atau nggak ditambahin kayak kuping. Oh, resculpt bisa? Resculpt bisa, kita kasih additional elemen pakai dempul, pakai apa juga bisa. Iya, karena kalau saya lihat nih Ucunya kesian nih nggak pakai baju. Ntar saya mau tambahin rambut. Boleh. Saya pakein baju, sepatu. Boleh. Dan saya mau kasih pasangan buat Ucu. Oh, itu yang paling sendiri. penting. Banyak loh, ada yang sampai bikin buat ulang tahun pernikahan. Ada yang mau wedding cake atasnya taruh Ucu, ada. Banyak. Biasa kalau atasnya taruh Ucu? Iya. Wedding cake atasnya taruh Ucu 2, nggak tahu gimana, agak berat tapi wedding cake-nya juga kokoh kan. Iya. Langgeng gitu kan, simbol kelanggengan. Betul. Tapi tidak boleh mengubah bentuk asli. Terserah, ada yang dipotong, ada yang boleh benar. Kalau saya mau pesan, Mas saya pengen Ucunya yang kecil. Ada. Bisa. Ada Ucu ada 3 jenis ukuran, ada yang kecil, ada yang regular, ada yang jumbo. Iya. Ya. Ucu ini kalau saya melihatnya Ucu ini pinter banget nih pemirsa. Palanya gede nih, otaknya gede nih pasti ini. Encer. Pasti pinter dia. Dan kokoh. Benar. Ini berarti dijual? Dijual. Berapa? Kalau yang polos seperti itu 120.000, masih terjangkau. 120.000. 120.000. Bisa didapetin di mana? Di saya. Dia punya Instagram sendiri nggak Ucu nih? Ada. Kalau Instagram Ucu sendiri belum, karena gini. Lucunya ya, saya bikin Ucu ini hand painted manual ya, pakai tangan saya sendiri tuh udah lebih dari 1.000 Ucu. Oh ini jadi benar-benar manual? Manual. Saya bikin lebih dari 1.000 Ucu, berikut yang di paint, ada yang di resculpt, dan saya sampai sekarang alhamdulillah belum sempat bikin Instagramnya. Tapi kalau mau follow Instagram saya ada loh. Padahal kan seru banget ya kalau misalnya mungkin para cosplayer udah ngerti hal ini. Saya sering melihat ada di Instagram gitu foto-foto karakter figur, misalnya dia lagi berantem sama siapa di foto. Toy fotografi, betul. Toy fotografi. Kenapa nggak bikin gitu Ucu? Ucu harus punya nih. Iya, ide bagus. Nanti akan saya bikin. Ide bagus. Terlalu sibuk kali yang bikin kamu Ucu. Betul. Ya. Tapi ini enaknya ya, ketika Anda mengkoleksi mainan dari hobi Anda bisa berimajinasi, Anda bisa berbicara. Jadi terutama buat anak-anak mereka bisa melatih kreativitasnya. Nah, kalau Mas Reza sendiri ini ada karya-karyanya. Ini ada yang dijual juga nggak? Jadi memang kebetulan saya punya toko hobi juga, memang ada beberapa yang dijual, dan ini juga ada beberapa karya sebenarnya memang secara pabrikan itu sudah jadi sebagai robot. Kayak misalnya ini dari yang tengah itu Metroplex dari Transformers ya. Itu di weathering, di painted lagi biar temanya udah kayak apokalips lah, jadi istilahnya udah kayak ancur-ancuran, ada battle damage-nya segala macam. Itu ada juga dari artis lokal juga yang memang bikin paintingnya gitu. Kemudian ini kan kalau ini contoh dari karya dari desainer Urban Toys luar. Yang memang dia original karakter. Ini karakternya nggak ada di mana-mana. Dia bikin sendiri original karakter. Memang tidak ada di movie, di apapun. Yang bisa jadi acuan lah buat para artis lokal. Ini seperti ini nih. Ini bisa booming. Itu sudah mendunia dia. Walaupun limited edition, misalnya dia bikin cuma 100 gitu misalnya. Worldwide. Seperti itu. Jadi kalau ini tokonya di mana? Di Kemang. Di Kemang. Ada offline. Kita punya Facebook fanpage itu Toy Zone Shop. Toy Zone Shop. Kalau di Kemang Timur ya. Kalau Mas Arno, kalau misalnya belum ada Instagram, jadi kalau pesan gimana nih? Langsung sama saya. Oh langsung, jadi menghubungi Instagram pribadi? Saya di Instagram pribadi ada, Super Arno 02. Atau nggak di Fanboy Channel yang saya pakai ini. Oh iya, ini website untuk atau apa? Jadi, saya selain toy designer juga, saya juga bukan berprofesi sih sebagai, saya membuat satu channel yang mengangkat hobi. Jadi seperti namanya Fanboy Channel. Jadi karena para kolektor itu memiliki kekuatan terbesar mereka adalah di rumah kan. Nggak mungkin kalau kolektor tuh, kopi darat yuk, gue bawa semua mainan gue ke mana. Ribet banget bro. Jadi kayak yaudah kita menyambangi rumah kolektor demi kolektor, kita shoot semua. Nah itu keren banget.
Nah itu dia, nanti saya akan memperlihatkan ya sama Anda pemirsa ada beberapa karya yang besar yang jaya. Jadi kalau misalnya Anda mau pesan Ucu, silakan Anda bisa langsung menghubungi Instagram pribadi Super Arno 02. Super Arno 02 ya, biar Ucu makin banyak yang punya nih, karena ini buatan anak bangsa. Ucu, kamu ada temannya Ucu, lihat nih teman-teman kamu Ucu banyak ya. Terus salim dulu. Itu dia luar biasanya. Nah pemirsa, setelah ini saya akan kembali lagi bersama dengan karakter yang lebih besar lagi. Kalau yang Anda lihat sekarang ini mainan-mainannya, ini yang dibawa sama Mas Reza dan ini yang dibawa sama Mas Arno yang saya pegang. Setelah ini saya akan menghadirkan cosplayer ya, Mas Reza bilang ya. Para cosplayer, ini akan memakai kostum apa mereka? Satu akan pakai kostum Master Chief Halo yang dari games ya. Kemudian satu lagi Ring Wraith dari Lord of the Ring. Oke. Setelah yang satu ini pemirsa obrolan jangan kemana-mana, tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.